Manchester United dilaporkan mendapatkan bek kiri timnas Belanda Tyler Malakia dari Feyenoord. Berdasarkan cuitan jurnalis senior asal Italia Fabrizio Romano, Man United harus mengeluarkan kocek 15 juta euro atau setara dengan untuk mendapatkan Malakia. Pengeluaran setan merah akan bertambah 2 juta euro sebagai biaya tambahan berdasarkan pencapaian MU dan juga performa bek 22 tahun tersebut. Fabrizio Romano juga menyebut Tyler Malakia akan jadi rekrutan pertama Erik ten Hag di MU. Pada pekan ini sejumlah pemberitaan media Eropa menyebut The Red Devils membajak kesepakatan Malakia dengan klub Liga Prancis Olympique Lyon. Rumor itu akhirnya terkonfirmasi saat ini. Perekrutan Tyler Malakia jadi salah satu kejutan dari ten Hag karena sejauh ini posisi bek kiri jarang disebut sebagai kebutuhan mendesak bagi MU. Berkaca kepada musim lalu, Man United disebut lebih membutuhkan pemain untuk posisi bek tengah, gelandang bertahan, hingga penyerang sebagai pelapis Cristiano Ronaldo. Sergio Romero dikabarkan bersedia kembali ke Manchester United pada musim panas ini dan menjadi deputi David De Gea lagi. Sergio Romero memang bukan nama asing bagi MU. Ia pernah membela MU selama 6 tahun, tepatnya dari tahun 2015 sampai 2021 lalu. Namun selama di Old Trafford, ia lebih sering jadi penghangat bangku cadangan saja. Namun Romero sempat membantu MU memenangkan beberapa gelar juara, di antaranya gelar juara Europa League musim 2016-2017. Kini ada kabar bagus bagi MU dalam perburuan kipernya. Sergio Romero disebut siap kembali ke Old Trafford. Rumor ini dihembuskan oleh Manchester Evening News. Laporan itu juga menyebut MU sebenarnya belum memberikan sinyal ketertarikan yang nyata kepada Romero. Akan tetapi, kiper 35 tahun tersebut diklaim sudah menegaskan bahwa ia siap kembali ke Old Trafford. Romero diklaim ia siap balik karena memang sangat mencintai Manchester United. Playmaker Manchester United Bruno Fernandes mengungkapkan target yang ingin dicapai timnya di musim 2022-2023. Ia ingin setan merah meraih trofi juara bersama Erik ten Hag. Bruno Fernandes sangat antusias dengan era baru Manchester United. Ia ingin setan merah langsung tancap gas bersama ten Hag. Fernandes tidak mau bermain aman dengan target yang harus dicapai MU di musim 2022-2023 ini. Sang playmaker menyebut bahwa setan merah harus melakukan segala cara untuk memenangkan semua kompetisi yang mereka ikuti. Fernandes optimistis bahwa United bisa memenangkan semua trofi yang mereka ikuti di musim depan. Ia optimistis dengan bimbingan Erik ten Hag, setan merah bisa mengakhiri paceklik trofi juara yang sudah berlangsung sejak lama. Namun ia meminta para fans bersabar dengan proses yang dijalani timnya. Legenda timnas Belanda Giovanni van Bronckhorst turut mengomentari rumor kepindahan Tyler Malakia ke Manchester United. Ia optimistis bahwa juniornya itu bakal sukses di Manchester United. Van Bronckhorst menilai Malakia sudah tepat untuk bergabung dengan MU. Ia menilai sang bek harus bermain di klub yang levelnya lebih tinggi agar performanya lebih terjaga. Malakia mengikuti jalur yang saya tempuh, akademi, Feyenoord, lalu langkah berikutnya adalah bermain di luar Belanda. Dia sudah lama sekali bermain untuk Feyenoord. Di satu titik ia akan merasa bahwa ini waktunya untuk bermain di level yang lebih tinggi. Ia perlu bermain dengan rekan-rekan setim yang lebih bagus untuk mengembangkan permainannya. Van Bronckhorst tahu bahwa pindah ke Inggris bukan perkara mudah bagi pemain Belanda karena ada perbedaan yang mencolok antara sepak bola Inggris dan Belanda. Namun ia optimistis Malakia tidak akan kesulitan dalam beradaptasi dan bakal menjadi pemain top di Premier League. Menurut laporan yang beredar di Inggris, transfer Malakia akan kelar pada akhir pekan ini. Manchester United harus membayar sekitar 15 juta euro plus add-ons senilai 2 juta euro untuk sang bek. Manchester United berharap saga transfer Frenkie de Jong selesai pekan depan dan sang pemain segera ikut sesi pramusim. Tapi pemain 25 tahun itu masih menyimpan keraguan soal masa depannya. Manchester United tidak diragukan lagi ingin transfer Frenkie de Jong segera rampung. United sudah memulai sesi pramusim sejak awal pekan ini dan mereka ingin de Jong segera bergabung untuk beradaptasi dengan rekan-rekannya.
Tapi Barcelona tidak terburu-buru pada kasus ini. Mereka baru saja mendapatkan Sixth Street yang bisa memperbaiki kondisi keuangan. Selain itu, laporan keuangan tahunan juga sudah ditutup. Jadi Barcelona bisa memulai periode baru. Dikutip dari The Guardian, Erik ten Hag ingin transfer De Jong rampung pekan depan. Apalagi klub sudah punya kesepakatan harga dengan Barcelona. Tapi De Jong belum menentukan masa depannya musim 2022-2023. De Jong masih ragu. De Jong siap untuk menerima tawaran dari United, walau dia juga tidak ingin melewatkan penampilan di Liga Champions bersama Barcelona. Kedepan ada dua faktor yang bisa meyakinkan De Jong. Dua faktor itu adalah proyek pada aspek olahraga dan tentu kesepakatan finansial. Frenkie De Jong ingin bermain di Liga Champions dan United tidak bisa memenuhi itu musim 2022-2023. Tapi De Jong akan sangat tertarik jika dijadikan sebagai titik pusat proyek baru United dan klub menunjukkan ambisi yang tepat. Pada aspek finansial, De Jong berada dalam situasi sulit di Barcelona karena tidak mendapatkan gaji secara penuh pada periode COVID-19. United disebut akan menjadikan De Jong sebagai salah satu pemain dengan gaji besar jika bersedia bergabung. Cristiano Ronaldo pernah menyempatkan diri untuk menelepon langsung si kembar Fabio da Silva dan Rafael da Silva untuk mengajaknya bergabung dengan Manchester United pada tahun 2008 silam. Rafael da Silva mengakui bahwa momen yang membuatnya yakin memilih untuk bergabung dengan Manchester United ketimbang Arsenal adalah panggilan telepon dari Ronaldo. Ronaldo menelepon telepon saya dan saya tidak akan pernah melupakan itu, ungkap Rafael da Silva. Ponsel saya memiliki semua angka 0 di balik layar untuk menunjukkan panggilan internasional dan saya berkata, siapa ini? Saya tidak pernah menerima panggilan seperti ini. Saya menjawab dan saya mengenalnya karena saya pernah berlatih dengannya sebelumnya. Lebih lanjut, Rafael pun menceritakan isi percakapan dirinya dengan Cristiano Ronaldo yang saat itu menjadi mega bintang Manchester United dan salah satu pemain terbaik di dunia. Manchester United memulai era baru di bawah asuhan Erik ten Hag. Mantan pelatih Ajax Amsterdam itu diprediksi bakal banyak mendatangkan pemain asal Belanda ke skuad Manchester United. Lalu siapa saja pemain Belanda yang berpotensi gabung Manchester United dalam waktu dekat? Berikut ini adalah daftarnya. Yang pertama, Tyler Malakia. Tyler Malakia merupakan bek kiri jebolan Akademi Feyenoord. Pada usia 22 tahun, Malakia sudah tampil reguler untuk klub Belanda tersebut. Pada musim panas ini, Malakia akan segera meninggalkan Feyenoord. Manchester United kabarnya berhasil mengamankan jasa sang pemain. Transfer Malakia ke Old Trafford kabarnya akan kelar dalam waktu dekat ini. Kalau semua berjalan lancar, dia akan menjadi rekrutan pertama Erik ten Hag. Nama kedua, Frenkie De Jong. MU ingin memperkuat lini tengahnya pada musim panas ini. Karena itu, Setan Merah mengincar gelandang Frenkie De Jong. Ten Hag kabarnya meminta pihak klub untuk mendatangkan De Jong. Ten Hag dulu pernah bekerja sama dengan De Jong di Ajax Amsterdam. Proses kepindahan De Jong ke Old Trafford bisa tuntas dalam waktu dekat ini. Pihak MU dan Barcelona dikabarkan sudah mencapai kesepakatan soal harga. Yang ketiga, Matthijs de Ligt. Manchester United dikabarkan sangat tertarik merekrut De Ligt karena Setan Merah membutuhkan bek tengah baru di tim mereka. Namun MU dipastikan tidak akan mudah untuk merekrut De Ligt. Juventus kabarnya mematok 100 juta euro untuk pemain belakang berusia 22 tahun tersebut. Yang keempat, Jurrien Timber. Manchester United dilaporkan kesemsem berat dengan jasa sang bek tengah. Manajer Erik ten Hag ingin memboyong Timber ke Inggris. Sayangnya sejauh ini belum ada kabar yang menyenangkan bagi MU soal Timber. Pemain berusia 22 tahun tersebut disebut menolak pindah ke Old Trafford. Yang kelima, Denzel Dumfries. Nama Dumfries disebut-sebut jadi salah satu pemain yang dipertimbangkan Erik ten Hag. Sang manajer tertarik dengan kemampuan yang dimiliki sang bek dan berniat memboyongnya ke Inggris. Dumfries sendiri menunjukkan performa apik bersama Inter Milan musim lalu. Dia mampu menorehkan 5 gol dan 7 assist dari 45 pertandingan di semua kompetisi. Dua raksasa Liga Inggris, Manchester United dan Arsenal, harus gigit jari setelah gelandang incaran mereka Ruben Neves dikabarkan bakal bertahan di Wolverhampton. Musim panas ini MU dan Arsenal kembali mencoba peruntungan mereka dengan mendekati Neves dan Wolves. Namun kubu Wolves enggan bergeming.
Dilansir The Sun, Wolverhampton berhasil mengusir minat Man United dan Arsenal terhadap Neves dengan menetapkan harga jual tinggi yakni 75 juta pound sterling. Di sisi lain, para peminat Neves termasuk raksasa La Liga Barcelona menilai harga yang pantas untuk seorang Neves berada di kisaran 45 juta pound sterling. Manchester United belum mendapatkan satupun pemain baru yang menjadi incaran mereka. Sementara manajer Erik ten Hag menuntut United untuk merampungkan semua aktivitas transfer sebelum 8 Juli 2022. Jurnalis Sky Sport, Melissa Reddy, melaporkan bahwa masih ada beberapa nama lain yang diincar ten Hag. Sang manajer pun berharap transfer United segera berakhir. Erik ten Hag mengubah banyak hal sejak melatih Manchester United. Erik ten Hag bukan hanya ingin menerapkan cara bermain baru, tetapi juga aturan pada sesi latihan. Jadi dia memulai sesi pramusim 1 pekan lebih cepat dari tim lain. Pada 8 Juli nanti, skuad United akan terbang meninggalkan Eropa. Setan Merah akan melakukan tur pramusim ke Asia dan Australia. Nah, sebelum terbang ke Asia, ten Hag ingin skuad United sudah lengkap termasuk pemain baru. Menurut Reddy, saat ini ada 2 pemain yang segera bergabung dengan United. 2 pemain itu adalah Frankie De Jong dan Tyler Malacia. Lalu United juga tengah bersaing dengan Arsenal untuk bisa mendapatkan jasa Lisandro Martinez.